Oke, sudah Pak. Ya, jadi hari ini kita akan kuliah ke-12, lalu minggu depan itu adalah responsinya dan kuliah 12-13. 2 minggu lagi berarti habis. Setelah itu ada kuliah pengganti ya, karena kita pernah libur kalau nggak salah. Jadi perhatikan di jadwal penggantinya ya. Saya ikut jadwal pengganti saja. Kita lihat materinya. Materi untuk hari ini itu adalah integral tak tentu dan teknik pengintegralan bagian yang pertama. Berarti akan banyak sekali nih teknik-teknik pengintegralannya ya. Nah, jadi kita lihat dulu selama ini integral yang kita buat, kita belum menyebutkan istilah integral, tetapi masih menyebutkan istilah anti turunan. Kita masih menyebut istilah anti turunan. Nah, jadi anti turunan dari fungsi f kecil ini itu adalah f besar. Nah, yang memenuhi f besar aksen x ini sama dengan fx. Nah, ini yang dimaksud dengan anti turunan. Anti turunan itu adalah tidak lain adalah f besar ini. Lalu akhirnya muncul istilah anti turunan ini, anti turunan dari f, dengan istilah baru yang namanya integral. Integral tak tentu f. Tertentu f. Nah, dinotasikan dengan yang seperti ini, fx dx. Nah, ini notasi yang akan kita perkenalkan dalam materi integral tak tentu, ya. Jadi saat ini sebelum Anda mengenali rumus-rumus integral tak tentunya, kita gunakan istilah anti turunan. Kalau rumus integralnya sudah muncul, maka kita selanjutnya menyebutkan dengan istilah integral tak tentu f. Nah, materi kita hari ini banyak sekali, saya lihat ini ada 5 ya, ada 5. Jadi nanti dimulai dengan integral tertentu, anti turunan. Sudah itu bagaimana menghitung integral anti turunan dengan menggunakan metode substitusi. Dan apa yang terjadi kalau integralnya berupa fungsi logaritma dan eksponensial. Namun sebelumnya kita pelajari dulu apa itu fungsi logaritma dan fungsi eksponensial. Dan terakhir bagaimana integral dari trigonometri inverse ya. Nah, kita nanti belajar fungsi trigonometri inverse dulu. Nah, kita mulai yang pertama. Jadi ada 5. Jadi hari ini panjang ini. Kalau ada yang kurang jelas, secepatnya kasih tahu ya. Angkat tangannya aja. Kalau tangannya nggak bisa keangkat, tandain aja situ. Langsung diinterupsi aja kalau ada yang mau bertanya ya. Nah, kita lihat integral tak tentu materi yang pertama. Ya, jadi tadi saya sudah menyebutkan bahwa f besar itu kita sebutnya dengan istilah anti turunan ya. Istilah anti turunan. Kemudian bagaimana cara menghitung f besar itu, ketemu yang namanya teknik-teknik pengintegralan. Salah satunya adalah metode substitusi yang hari ini dibahas ya. Jadi akhirnya kita mendefinisikan kalau f besar adalah anti turunan, maka integral tertentu fx itu adalah rumusnya seperti berikut ya. Jadi ini rumusnya. Dan jangan lupa tambah konstanta. Tambah konstanta. Jadi kalau ditanya ini, kalau ditanya nih, kenapa integral ini sama dengan sekian? Sebab, nah kalau ini adalah fx-nya, sebabnya kalau kita turunkan fx-nya, ya, kalau kita turunkan fx-nya, f aksen x, ini f besar ya, nanti turunan kan, f besar ditambah c, atau bisa juga langsung f besarnya aja. Jadi kalau kita turunkan f besarnya, maka kita akan dapat
3x kuadrat dikurang 2 sin x ditambah 10 yang tidak lain adalah fx, yang tidak lain adalah ini fx dx ya. Nah, ini sama ini. Nah, jadi kalau ada rumus begitu alasannya yaitu f aksennya. Nah, akhirnya kita sampai kepada rumus-rumus. Silahkan diingat, dihafal nih ya. Kalau Anda hafal anti turunan, nah otomatis kehafal 1 sampai 9 ini. Nah, yang pertama K-nya boleh keluar konstanta. Kalau ada integral tambahan ini bisa dipisah. Ini jangan lupa, ini standar. Ini hanya berlaku kalau N-nya tidak sama dengan min 1. Ya. Kalau sama dengan min 1, nanti kita belajar logaritma dulu. Sekarang belum bahas. Ya, jadi sekarang syaratnya N-nya tidak boleh sama dengan min 1. Integral sin min cos. Nah, sekarang kita udah menyebutkan istilah integral. Nggak usah lagi menyebutkan anti turunan. Sekarang integral. Integral cos adalah sin dan seterusnya. Ya, coba saya cek apakah Anda sudah hafal nih rumus-rumus ini. Saya mau panggil dulu. Coba Khairul Ihsan ada? Khairul Ihsan? Hadir, Bapak. Hadir. Oke, apa integral cos? Sin, Bapak. Sin ya. Ya, oke. Cika, ayo Cika Amelia Suci, ada? Ada, Bapak. Ada. Nah, apa integral sin? Ayo, apa integral sin? Min cos, Bapak. Oh ya, oke. Anggita Devani ada? Ada, Bapak. Nah, yaudah, apa integral second kuadrat? Tan X. Ya, tangen X ya. Nah, hafal ya ini ya, hafal ya yang 1 sampai 9 nih. Yang paling utama ya nomor 3 sampai 9 karena 1 2 otomatis saja. Nah, jangan lupa kalau ada di sini Anda lihat ya nomor integral ini, kalau di sininya X, itu ininya juga DX, baru boleh pakai rumus ini. Jadi kalau ada integral sin U, DU, nah Anda tulisnya sama dengan min cos U, plus konstan. Nah, jadi kalau di sini T, di sini T juga, nah di sini jawabannya juga T. Ya, kalau di sini sin W, nah di sini juga DW. Nah, min cos W di sini ya. Nah, ini adalah variabel dari fungsi yang diintegralkan ya, harus sama. Nah, jadi yang kayak gini ini nggak boleh. Ini berarti beda. Nah, ini beda ya. Nah, kalau di sini DT, di sini U, cos U-nya dianggap konstanta sehingga keluar begitu aja ya. Jadi bisa keluar dari integral. Nah, kalau beda di sini ya. Ini harus sama kalau mau menggunakan rumus. Nah, ini juga beda nih, yang di sininya sama X-nya, ini X doang, yang ini 2X min 1. Jadi nggak boleh hasilnya menggunakan langsung rumusnya. Jadi harus sama, bagian yang ini harus sama bagian yang ini ya. Nah, jadi itu baru boleh menggunakan rumus 1 sampai 9 itu. Jadi kalau ada berbeda itu nggak boleh. Nanti ada caranya untuk mendapatkan integralnya. Nah, kemudian cara mendapatkan integralnya adalah menggunakan aturan substitusi. Ya, substitusi seperti ini. Jadi kita harus memikirkan U-nya apa, yang kalau diturunkan kan jadinya DU sama dengan G aksen X, DX. Jadi cari yang ada G aksen X, DX-nya. Nah, yang ini. Nah, maka Anda dapat integral sederhana yang ada di rumus. Jadi arahkan U-nya berapa supaya ada G aksen X, DX-nya dan integral yang dihasilkan jadi sederhana. Dan masih sederhana bisa langsung menggunakan rumus tadi ya 1 sampai 9, 3 sampai 9 terutama. Nah, contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Anda lihat soal ini.
integral ini. Pemisalannya adalah U sama dengan 2X min 1 karena DU adalah 2DX atau DX-nya sama dengan 1/2 DU. Jadi ganti DX-nya ke sini, ganti. Nah, Anda dapat cos U DU. Nah, ini ada dalam tabel sehingga hasilnya diperoleh seperti ini. Lalu kembalikan ke X. Karena soalnya pakai X, kembalikan. Jadi U-nya ganti kembali. Nah, kita dapat yang terakhir. Tapi yang paling penting kalau integralnya itu integral yang tentu, yang ada batasnya. Nah, ini yang ada batasnya. Kalau yang ada batasnya, ini, ya jadi kalau mau menghitung integral dari setengah ke 1, akar 2X min 1 dx, nah ada dua cara. Cara yang pertama, bisa Anda hitung ini dulu, nggak pakai batas. Ya, Anda pakai batas dengan cara substitusi, yaitu memisalkan U-nya adalah ini akar, jadi Anda boleh memisalkan U-nya adalah 2X min 1, karena DU-nya adalah 2DX, jadi ada DX-nya, jadi kita dapat DX-nya. Ya. DX-nya adalah 1/2 DU. Nah, kalau kita masukkan ke situ, maka integral ini dx itu sama dengan integral akar U dikali 1/2 du. Ya, jadi sama dengan 1/2-nya boleh keluar. Ini U pangkas akar U bisa diubah jadi U pangkas setengah du. Jadi kita akan dapat 1/2. Nah, 1/2-nya ditambah 1. Jadi di sini jadi 2/3. U pangkat 3/2 tambah konstan. Atau sama saja dengan min 1/3 U pangkat 3/2 tambah konstan. Nah, cara yang dilakukan di bagian contoh yang ini, ya, itu langsung memasukkan mengganti X-nya dulu, ya, mengganti X-nya menjadi U. Nah, ini cara yang pertama. Cara keduanya bisa dilakukan dengan mengembalikan. Jadi ini sama dengan 1/3 mengembalikan U-nya. U-nya adalah itu berarti di sini 2X min 1 pangkat 3/2. Nah, tambah konstan. Sehingga kalau integral tentunya 1/2 sampai 1, ya ini sampai 1 ya. Akar ini 2X min 1 dx, boleh pakai ini sama dengan min 1/3 2X min 1 pangkat 3/2 dari setengah sampai 1. Nah, jadi bisa langsung masukkan 1. Kalau Anda masukkan 1 berarti min setengah 1/3 dikurang, nah, jadi tambah, masukkan setengah, 0. Nah, jadi Anda akan dapat di sini, sorry ini tidak pakai minus ya. Kali biasa aja ini tidak pakai minus ini tadi. Nah, jadi jawabannya adalah 1/3. Jadi sama dengan 1/3 sama. Nah, jadi Anda boleh pakai integral tak tentu dulu, baru dimasukkan batasnya. Nah, ini contoh-contohnya. Ada yang mau ditanyakan? Siapa yang mau bertanya? Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya. Untuk menentukan U-nya itu yang dimisalkan yang dimisalkan jadi U itu gimana, Pak? Misalkan kalau yang di contoh yang tadi bawah, Pak. Yang nomor 2 yang di bawah tadi. Ya. Ini bawah ini ya. Itu kan dia permisalkan U-nya itu yang X pangkat 4 tambah X kuadrat, Pak. Maksudnya kenapa yang itu gitu loh, Pak? Ini gini ya. Jadi caranya mendapatkan U-nya ya, selain menggunakan trik khusus, artinya yang standar saja dulu. Kalau trik khusus banyaknya dari latihan. Nah, kalau standar aja dulu, U-nya dipilih, ya, U-nya dipilih agar supaya kalau diturunkan U-nya ada bentuk di aksen X dx di dalam integran ini, dalam integran di soal. Ya, ini contohnya ada
Nah, kalau itu ada, maka dengan mudah Anda bisa menghitung integral UDU dari rumus tadi, dari rumus 1 sampai 9 tadi. Itu contohnya ini. Contohnya yang kedua. Nah, kenapa pilih yang ini? Kenapa Anda pilih U sama dengan X pangkat 4 tambah X kuadrat? Karena kalau diturunkan jawabannya apa? Apa jawabannya kalau diturunkan nih? 3x kuadrat tambah 2x. 4x pangkat 3 kan? Oh iya, 4x pangkat 3. Tambah 2x. Nah, ini bisa memunculkan, kita bisa munculkan ini. Caranya ya keluarkan 2. Jadi apa? 2x pangkat 3 ditambah 1. Nah, muncul kan? Tuh, sama kan? Sorry, ini X-nya. X, ya. Ya, sorry, ini X ini. Nah, X. Ada kan? Nih, Ada, Pak. Nah, kalau begitu pemisalan kita benar. Nanti kalau seandainya integralnya kayak gini, 2x pangkat 3 ditambah x akar x4 tambah x saja, nah ini nggak bisa. Lain lagi triknya. Kalau Anda misalkan yang ini, U sama dengan x pangkat 4 ditambah x, berarti dia U-nya apa? 4x pangkat 3 ditambah 1. Nggak nyambung ke sini. Ya. Nah, jadi di sini lain. Pemisalannya pasti ada trik-triknya. Ada trik-trik yang harus dilakukan di sini. Dan trik-trik itu di metode substitusi ini belum dibahas. Jadi belum kalau yang kayak gini ya. Jadi maunya yang standar-standar aja dulu. Apa itu yang standar maksudnya? Begitu diturunkan, nah ada di dalam integralnya, ya. Ternyata ada bentuk ini. Kalau nggak ada, ya bisa dibuat jadi ada. Contohnya ini. Ini kan 4 pangkat ini, bukan itu kan? Bisa dibuat jadi ada dengan cara kalau disederhanakan 2-nya dikeluar, akhirnya ada. Ya. Demikian juga ini. Ini U-nya apa? U-nya apa? Ini jangan lupa diikutkan dx ya ini ya. Ini saya salah nih, tambahin ini dx ya. 6x plus 1 ya, Pak. 6x kuadrat Ini plus ada 1. dx. Apa? Kalau nomor 1 U-nya apa? 6x kuadrat plus 1. Kok pakai plus 1? Emang ada di sini plus? Yang 2x pangkat 3 kan, Pak? Oh enggak, nomor 1 nih, nomor 1. Oh, yang nomor U-nya apa? 1. U-nya yang x kuadrat, Pak. Ya, kenapa x kuadrat? Karena jadi 2 kali Kalau x. diturunkan jadi 2x dx. Dx. Nah, yang ini ada. Tuh. Ada kan? Ya. Ada, Pak. Ya, kayak gitu. Jadi itu tekniknya. Nomor 2 yang tadi Anda sebut, masih ada nggak U yang lain? Mungkin ada. Apa contohnya? Misalnya apa? Bisa aja mungkin nanti Anda dapatkan U yang lain ya. Tidak harus seperti itu. Tetapi bisa jadi Anda akan kesasar kalau U-nya tidak pas ya. Itu di situ letak latihannya di situ. Jadi contohnya seperti ini. Ini misalnya di sini sin x cos x dx. Nah, kalau kayak gini U-nya apa? Nanti diturunkan ada di situ. Apa contohnya? Sin X ya, Pak? Apa? U-nya sin X, Pak. Ya, boleh sin X. Ya. Nah, kalau turunkan jadi apa? Turunan sin X. Jadi min cos X. Kok turunan sin apa? Oh iya. Jadi cos, Pak. Cos X, Pak. Nah, cos X. Jangan lupa dx-nya di sini ya. Ini ada. Tuh, ada kan? Nah, sehingga integral ini sama saja dengan integral sin-nya ganti jadi U, cos X dx ganti DU. Jadi hasilnya UDU. Atau ini rumus yang tadi, ya, yang X pangkat N dengan mudah Anda hitung, yaitu 1/2 U kuadrat tambah konstan. Lalu kembalikan. 1/2 sin kuadrat X tambah C. Ya, gini. Nah, jadi Anda harus mahir mencari U-nya yang kalau diturunkan ada di dalam situ. Oke?
Oke, Bisa? Pak. Bisa, Pak. Ya. Nah, contohnya lagi. Misalnya ini. X kuadrat tambah 1 pangkat 2 X dx. Nah, kira-kira U-nya apa? X kuadrat tambah 1 ya, Pak. Ya, X kuadrat tambah 1, jangan X kuadrat aja. Nanti bingung dengan rumus yang ada di 1 sampai 9, nggak ada. Yang dimaksud rumus 1 sampai 9 itu yang ini tadi nih, tuh, yang ini nih. Nah, ini ya, ada di dalam sini. Yang banyak itu nomor 3 tuh, nomor 3 perhatikan. Yang lain kan sin cos saja ya. Mana tadi ya? Oh, ini. Tadi ini. Nah, sudah, DU-nya apa ini? 2X, Pak. 2X dx. Jangan bilang X saja, harus lengkap nih ya. Jadi kalau Anda masukkan, Anda boleh, mungkin kalau Anda tidak bisa melihat sebagai dalam bentuk X, Anda boleh ginikan. Anda boleh aja dx saja Anda tulis di sini. Kalau dx saja jadinya apa? 1/2x du, boleh kayak gini kan? Masukkan semuanya. Ganti x-nya, di sini ada x, di sini ada u. Sorry, ini tambah 1 ya. Ada u kuadrat, dx-nya 1/2x dx, du sekarang. Jadi x-nya habis. Jadi ketemunya 1/u kuadrat du. Nah, ini ada di integral di atas, yaitu pangkat min 2 du. Apa jawabannya? Apa? Ayo, apa Cika? Ayo Cika Amalia Suci. Cika Amalia. Ya, Bapak. Apa integral U pangkat min setengah? Ayo, U pangkat min 2 maksud saya, min 2 DU. Apa? Pak, itu 1/2 U kuadrat ya, Pak? Yang mana? Itu integralnya, 2-nya belum ditulis, Pak. Kan? Ya, ini 1/2 ya? Pak. Ini kan? Ya, di luar. Iya, 1/2. Nah, ini apa integralnya? Ayo. Ayo Cika atau Asyakia Nur Rahman. Ayo Asyakia. Enggak ada juga. Ya udah. Apnenda Gina Sonia. Ayo Apnenda. Loh, ini kok pada nggak ada ya? Berarti nggak hadir ya? Pakai rumus ini. Min 1, N pangkat min 1 bukan, Pak? Iya. Iya, jadi min U pangkat min 1 kan? Ya. Atau sama saja dengan min 1/2U tambah C. Ya, jadi kembalikan aja. Min 1/U-nya apa tadi? U-nya X kuadrat tambah 1 plus C. Ya, gini ya. Oke. Nah, ada cara untuk mempermudah menghitung integral tentu dengan melihat sifat dari fungsinya, yaitu fungsinya yang simetri. Ada namanya fungsi genap sama fungsi ganjil. Jadi kalau ketemu fungsi ganjil, integral min A sampai A jawabannya 0. Ya. Nah, tapi kalau genap, 2 kali dari min A ke 0 atau 2 kali dari 0 ke A. Ya. Nah, contohnya ini ada ke bawah. Ini ada contohnya nih. Contohnya ya. Anda lihat ini kosinus. Kosinus itu adalah fungsi genap. Kenapa fungsi genap? Karena cos min U sama dengan cos U. Yaitu rumus kosinus, sifat kosinus. Sehingga fungsi genap. Sedangkan nomor 2 ini fungsi ganjil. Karena f min x sama dengan min fx. Sehingga integralnya dari min pi/2 sampai pi/2 sama dengan 0. Ya. Itu. Bisa?
kalau yang ini dari min pi per 2 sampai pi per 2 tangens X berapa? Tangens pi per 2, sorry, ini bukan pi per 2 ya, pi per 3. Karena nilainya di pi per 2 nggak ada. Pi per 3 sampai pi per 3. Tangens X, jawabannya apa? Nah, coba kita lihat fx sama dengan tangens x. Tangens x itu adalah sin x per cos kan? Nah, coba f min x apa? Gantikan x dengan min x, berarti sin min x dibagi cos min x. Nah, ini sendiri minus rumusnya ya, minus sin x, di bawahnya adalah cosinus X. Jadi ini sama dengan min tangens X atau min Fx. Jadi jawabannya apa? Apa jawabannya integral ini? Ayo, apa? Indri apa Indri? Indri Yulianti. Indri Yulianti. Ya, Pak. Apa hasil dari integral min pi per 3 tangens x dx? Hasilnya apa? Anda sudah dapat di sini fx sama dengan f min x sama dengan min fx, berarti f-nya fungsi apa? Fungsi ganjil 0 ya, Pak? Ya, kalau fungsi ganjil ini jawabannya 0 ya. Nah, 0, oke? Nggak usah capek-capek ngitungnya. Nah, tapi kalau fungsi genap 2 kali ya. Oke, itu bagian pertama metode substitusi. Ada yang mau ditanyakan? Dipanggil-panggil ada beberapa nih nggak nyahut nih. Cika ada nggak Cika tadi? Nggak hadir ya Cika? Bapak. Hadir. Jangan tidur dulu. Apnenda ada tadi ya? Apnenda Gina? Iya, Pak. Ada. Kira pada tidur lagi nih. Ayo kita lanjut lagi. Fungsi logaritma. Mulai lagi. Ini ke bawah semakin rumit nih. Jadi bangun dulu. Jangan tidur dulu ya. Tidurnya nanti jam 4. Coba lihat fungsi logaritma natural. Nah, fungsi logaritma natural seperti ini. Fungsi logaritma natural itu notasinya adalah ini. Jadi kalau ditanya berapa ln 1? Ln 1 berapa? Ayo berapa? Integral dari 1 ke 1. 1 ke 1 ini. Nah, ini kok nggak kelihatan tulisannya. Dari ln 1 ke 1 dari seperti dt. Nah, batasnya sama, berarti jawabannya 0. Ya. Nah, ini. Nah, ini adalah fungsi per x, ya, per x sama dengan luas, ya, luasnya. Jadi kalau ditanya berapa ln setengah berarti luas dari daerah A. Ya, luas dari daerah A. Jadi kita tanya ln 3 berapa? Sama dengan 3 ini dari 1 sampai 3. Integral dari 1 sampai 3 berarti luas B. Nah, itu adalah nilai ln 3. Oke. Nah, kalau kita gambarkan fungsi ln seperti di ruas kanan ini ya. Ruas kanan seperti ini. Oke. Ini adalah ln. Jadi kalau ln dari E itu adalah bilangan Euler yang nilainya 2, sekian, 2,7 sekian, itu nilainya adalah 1 ya. Sorry, di sini nilainya adalah ini 1. Jadi ini adalah E, ini E ya. Nah, ini E ini. E itu adalah bilangan Euler. Ya. Nilainya 2,7. Jadi antara bilangan 2 sama bilangan 3. Jadi 2,7. Jadi jangan lupa
Ya, kalau grafik fungsi fungsi logaritma begini ya. Nah, di sini ditulis 1. Nah, itu adalah grafiknya. Kemudian sifatnya. Nah, perhatikan sifatnya nih. Ln 1 0, ln E 1. Kalau perkalian ini tambah, pembagian dikurang. Nah, ini ya, ingat-ingat sifatnya. Nah, ini adalah gambarnya dari sifat-sifatnya. Darah ini gambarnya seperti ini, long ya. Di sini 1. Nah, kalau begitu daerah asalnya adalah 0, hingga. 0, hingga, daerah hasilnya adalah dari min hingga hingga, yaitu real. Nah, kemudian kalau diturunkan hasilnya adalah super X ya. Jadi turunan dari ini ln X, nah, ini sama saja dengan turunan dari integral 1 ke X seperti dt, yaitu sama dengan super X menggunakan teorema dasar. Teorema dasar kalkulus pertama. Super X. Lalu fungsinya selalu naik. Anda lihat gambarnya selalu naik. Nah, kenapa selalu naik? Karena turunannya selalu negatif. Turunan keduanya, ya, sehingga dia selalu cekung ke bawah. Nah, ini adalah fungsinya. Kalau X antara 0 dan 1 negatif, kalau X-nya lebih dari 1 adalah positif. Itu adalah sifat dari fungsi logaritma natural. Nah, turunannya seperti ini. Jadi Anda selanjutnya ingat. Nah, contoh misalnya tentukan f aksen X jika 1 fx-nya sama dengan ln dari akar X kuadrat tambah 1. Nah, Anda bisa menyederhanakan dulu. Akar itu setengah akar, ini adalah setengah, bisa disimpan di depan. Nah, ini jadi X kuadrat tambah 1. Lalu turunkan, apa turunannya? Setengahnya ada, apa turunan ln? Nah, turunan ln adalah seper, ya. Nah, seper X kuadrat tambah 1. Lalu apa turunan X kuadrat tambah 1? Yaitu 2X. Jadi ini turunannya, yaitu X per X kuadrat tambah 1. Oke? Nah, coba yang nomor 2. Apa turunan dari turunan sinus sudah tahu ya. Sin X. Sin X. Apa turunannya? Ayo, Anggita Depani, ada nggak? Ada, Bapak. Ya, apa turunannya ini? Ln sin X. 1 per X kuadrat plus 1. Kok salah lihat kamu? Nomor 2. Oh. Nomor 2 yang saya tulis tangan nih. Kelihatan nggak? Iya. Ya, apa turunannya? Seper yang di dalamnya ln apa? Oh. Ya. Cos. Enggak, tetap sama dulu sama. Dalamnya ln apa? Jadi sin X. Kalau ada Y sama dengan ln X, berarti turunannya adalah seper X. Jadi kalau ada ln Fx, turunannya adalah seper Fx, F aksen X. Ya, nah ini apa jadinya? 1 per sin X. Iya. Kali? Cos X. Iya, gini aja. Ya? Iya, Pak. Ya, jangan salah ya. Nah, jadi kalau ada lagi ketiga, misalnya 3, fx sama dengan sin ln x. Nah, sekarang sin ln x dibalik sekarang. F aksen x apa? Apa? Turunan sin apa? Nah, siapa nih yang selanjutnya? Muhammad Rafi, ada nggak Muhammad Rafi? Ayo Muhammad Rafi.
Oh, nomor Hadir Pak, hadir. Ya, apa turunannya nomor 3? Kelihatan nggak nomor 3 nih? Apa turunannya? Berarti aturan rantai aja. Apa turunan sin? Ayo, apa turunan sin, Raffi? Oh, kok nggak ada suaranya? Atau siapa yang bagus sinyalnya nih? Farhan Cos X, Kurniawan Pak. ada? Hah? Cos X, Pak. Ya, bukan X. Cos yang di dalamnya sin apa? Ln. Nah, sudah itu dikali dengan turunan ln apa? Seper X. Ya. Bisa? Ini kayaknya pada belum bisa ya. Gimana? Bisa nggak tadi? Nurul Hikmah bisa? Nurul Hikmah? Insya Allah, Pak. Ya, jadi turunannya gitu ya tadi ya. Coba ini saya kasih lagi contoh-contohnya supaya mudah, supaya Anda ngerti. Nah, coba ini. Coba kalau fx-nya yang ada ln-nya ya, yang ada ln-nya yang saya mau bahas nih. Coba ln dari 2x kuadrat tambah 3x plus 1. Nah, turunannya apa? Turunannya apa? Ini turunan pertama ya. Ayo, apa? Zaki Alaudinsa. Apa Saki? Iya, Pak. Apa turunannya? Saya tulis nih, Anda sebut. Berarti Anda pertama turunan ln apa? Kalau saya tanya turunan ln berarti Anda langsung nyebut seper apa? Apa turunan ln? Seper Nah, 2. apa yang ada di dalam ln ditulis apa? Ya, 2x kuadrat plus 3x plus 1. Lalu turunkan yang di dalam ln apa? 4x plus 3. Nah, udah nomor 1. Coba nomor 2, yang lain lagi siapa? Fx sama dengan x ln x. Nah, x ln x sekarang. Siapa nih? Nah, coba saya panggil Hifsa Aufa Ahdi. Ada? Nggak ada. Ya udah, Arsiliani, ada nggak Arsiliani? Arsi. Oh, kok pada nggak nyahut nih? Ada nggak orangnya nih? Atau Nasla Hairani Putri ada? Hadir, Pak. Ya, apa turunannya nomor 2? Ayo. Nah, di sini berlaku aturan perkalian ini sama ini, ya. Nah, jadi apa turunan X? 1, berarti di sini ln X ditambah apa? Apa tadi? Tadi siapa yang dipanggil ya? Arsiliani ya? Oh, kok nggak ada nyahut? Ini seper X. Nah, jadi ini jawabannya. Ya. Nah, itu. Oke, silakan kalau mau dipoto. Sudah. Nah, kita lanjut materinya. Nah, kita lihat fungsi logaritma natural seperti ini, ya. Nah, Anda lihat di sini, kalau integralnya jadinya seperti ini. Integral seper X tidak lain adalah ln nilai mutlak. Ya, jadi jangan lupa ln nilai mutlaknya. Jadi kalau integral seper X dx itu sama dengan ln nilai mutlak ini. Nah, ini jangan lupa nilai mutlaknya. Kenapa nilai mutlak? Karena turunan dari ln nilai mutlak itu adalah seper X untuk X tidak sama dengan 0. Ya. Nah, Anda lihat di sini fx ln nilai mutlak itu seperti ini.
diturunkan satu-satu ketemunya yang ini. Nah, ini artinya 1/X semuanya. 1/X kalau X-nya positif, 1/X juga kalau X-nya negatif. Berarti 1/X untuk X sudah sama dengan 0. Dengan demikian dapat disimpulkan ini. Nah, kita sudah nambah perbendaharaan integralnya ya. Jadi selain 1 sampai 9 sudah ada tambahan 10 nih, 1/X dx. Nah, jadi kalau ada fungsi begini maka integralnya seperti ini ya, menggunakan aturan substitusi. Nah, kalau yang ini substitusinya apa nih? Nomor 1. Nah, nomor 1 U-nya apa? U-nya apa? Ayo, siapa yang mau menyahut nih? Dipanggil nggak nyahut-nyahut pada pemalu. Maulana ada? Maulana? MHA Maulana? Nggak nyahut juga ini. Ini ada pada hadir nggak ini ya? Jangan-jangan cuma saya ngomong. Kedengaran nggak nih? Dengeran, Pak. Kepada nggak nyahut? Atau kalau nggak nyahut berarti nggak hadir ya? Itu tadi U-nya yang bawah, Pak. Yang X pangkat 4. Iya, yang dipanggil kepada nggak nyahut. Ya udah galu aja, apa U-nya? Kalau menurut saya sih yang X pangkat 4 plus 3X 2. Ya, X pangkat 4 ditambah 3X kuadrat. Kenapa? Karena kalau diturunkan, ada nggak coba diturunkan apa jawabannya? 4X pangkat 3 plus 6X. Tambah 6X dx. Nah, ini kan belum ada ya, jadi kita buat jadi ada. Nah, ini 2 dalam kurun 2X pangkat 3 ditambah 3X dx. Nah, ini ada kan. Jadi integral di soal ini per X pangkat 4 ditambah 3X kuadrat dx itu sama dengan integral. Ini 1/2 U du ya per U. Jadi sama dengan 1/2-nya boleh keluar. 1/U du. Nah, kita udah punya rumus integral U du yaitu ln, yaitu 1/2 ln nilai mutlak U plus C. Kembalikan. Yaitu 1/2 ln nilai mutlak U-nya tadi apa? Nah, sama ya, ini sama kan? Oke. Nah, kalau yang nomor 2 U-nya apa? Ayo, nomor 2 ln U-nya X. apa? Ln X ya, Pak. Iya, ln X. Kenapa? Karena kalau DU-nya apa? Turunannya apa? 1/X. Nah, 1/X dx. Ini ada tuh, ini ada nih. Ya kan? Ada. Oleh karena itu, kalau Anda masukkan, ya masukkan ke sini, Anda masukkan ini 1/X ln X dx sama dengan du-nya di atas, ya du per U. Ln X ada U, atau bisa juga ditulis integral 1/U du. Nah, kalau Anda menggunakan batasnya di sini apa E ya di bawah itu, kalau Anda batas masukkan E di sini, nah yang di sini nggak boleh E, harus dihitung dulu. Dihitung. Jadi kalau X-nya sama dengan E, U-nya apa? Ln E. Ln E-nya berapa? Dari sini ya. Ln E-nya berapa? Berapa ln E? Dan tahu ln E? Ln E 1. Jadi ini 1 di sini ya, 1. Terus sampai E kuadrat. Berarti kalau X sama dengan E kuadrat, U-nya apa? Ln E kuadrat, yaitu sama dengan 2. Jadi di sini 2. Jadi ini 1, 2. Jadi jangan kembali lagi ke X, langsung aja. Ini ln U ditambah, ini karena integral batas, integral ada batasnya, nggak usah pakai tambah konstan.
Ya, nggak usah pakai tambah konstan lagi, langsung bilang aja ln U dari 1 sampai 2. Jadi jawabannya adalah ln 2 dikurang ln 1. Ln 1 0. Jadi jawabannya adalah ln 2. Ini sama. Ya. Ln 2. Oke. Nah, sekarang teknik penurunan logaritme. Nah, ini. Jadi materi hari ini panjang dan sangat banyak konsepnya di sini. Kalau Anda tidak mengerti lewat semua ini. Ada satu lagi nih kalau nggak salah inverse trigonometry. Oh, natural eksponensial. Oh, masih ada 2 ya. Nah, kalau ini penurunan logaritma dilakukan seperti ini. Jadi kalau ada Y sama dengan sini, masing-masing luas dilonkan, ya, lalu diturunkan. Itu, jadi langkahnya seperti itu. Nah, ini langkahnya seperti ini. Mana di sini? Nah, ini ya soalnya di sampingnya. Misalnya Y, ya, Y sama dengan X kuadrat ditambah 1 dibagi dengan X pangkat 3 ditambah X. Nah, ini aja. Yang ditanya, Y aksen berapa dengan menggunakan penurunan logaritmik. Itu ya, dengan logaritmik. Caranya setiap ruas dilonkan. Berarti ini dilonkan. Berarti ln Y, ln X kuadrat ditambah 1 dibagi dengan X pangkat 3 tambah 1. Boleh disederhanakan di ruas kanan karena ada rumusnya. Ya, jadi Anda dapat ln Y sama dengan, kalau ln pembagian masih ingat ini ln A per B apa rumusnya? Ayo, apa? Galuh, apa rumus ln A per B Galuh? Ln A min B. Ln A dikurang ln B. Pakai itu. Nah, jadi ini ln X kuadrat tambah 1 dikurang ln X pangkat 3 tambah 1. Nah, sekarang turunkan terhadap X. Ya. Apa turunan ln Y yang ini? Jawabannya adalah 1/Y dy. 1/Y dy dx. Jadi 1/Y, Anda tulis notasi aksen juga nggak apa-apa ya, aksen. Apa turunan ln X kuadrat tambah 1? Yaitu 1/X kuadrat tambah 1. Turunan dari X kuadrat tambah 1 yaitu 2X. Dikurang 1/X pangkat 3 tambah 1, lalu turunan 3X kuadrat. Ya, itu jawabannya. Nah, ini Anda bisa disederhanakan. Artinya 2X-nya disimpan rapi. Jadi Anda dapat 2X per X kuadrat tambah 1 dikurang 3X kuadrat dibagi dengan X pangkat 3 tambah 1. Akibatnya di sini Y aksen. Y aksen sama dengan kali silang. Y kali 2X per X kuadrat tambah 1 kurang 3X kuadrat per X pangkat 3 tambah 1. Y-nya boleh diganti. Y-nya yang ini. Y-nya boleh diganti. Yaitu X kuadrat tambah 1 dibagi dengan tambah X dikali dengan 2X per dikurang 3X kuadrat per. Seperti ini caranya. Ya. Itu udah teknik penurunan logaritmik. Contohnya seperti ini bisa dilakukan. Ya. Nah, sekarang ini coba. Apa turunan dari X kuadrat? Apa turunannya? Ayo, apa turunannya Pak Alfian? Apa? 2X, Pak. Ya, 2X gampang ya. Sekarang ini nomor 1. Nomor 2. Apa turunan dari X pangkat X? Ya, aksennya apa? X pangkat X.
jangan pernah bilang X pangkat X min 1, itu salah. Ini hanya bisa diselesaikan dengan penurunan logaritma. Jadi kalau ada fungsi pangkat fungsi, itu hanya bisa diturunkan secara logaritmik. Jadi caranya apa? Dilongkan setiap ruas, ya, dilongkan dulu setiap ruas. Jadi Anda dapat ln Y, ln X pangkat X. Nah, ini apa? Ln X pangkat X. Apa ln X pangkat X? Sifatnya adalah X ln X. Nah, setelah itu diturunkan. Seper Y aksen sama dengan apa turunan ini? Perkalian. Berarti ln X ditambah dengan X kali seper X. Ya. Jadi seper Y aksen sama dengan ln X tambah 1. Jadi Y aksen sama dengan kali silang Y dalam kurung ln X tambah 1. Jadi Y aksen sama dengan X pangkat X ln X tambah 1. Jadi ini jawabannya. Ya. Kalau nomor 2 ini mau diturunkan, silakan dikerjakan nomor 1 itu sama caranya. Nomor 1. Yang nomor 2 tadi contoh yang di atas sebelumnya. Jangan salah ya. Nah, ini nomor 2 tadi yang panjang ya, sama tadi kita. Nah, sekarang eksponensial. Nah, eksponensial seperti ini. Y sama dengan E pangkat X, ini jangan lupa sifatnya, ini aja yang penting nih. Ini ya. Y sama dengan E pangkat X, itu sama aja dengan X ln Y. Ya. Nah, jadi gambarnya yang ini. Yang warna hijau. Hijau ya. Nah, oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Yang lainnya kok pada nggak ada suara ini. Biasanya Jessica ada suaranya. Jessica mana Jessica? Ada Pak, tadi sudah bersuara Pak tadi. Siapa yang bersuara? Baru juga. Yang soal itu Pak, 1/X ln X tadi Pak. Oh, kirain si itu tadi Arselina tadi. Kirain Arsiliani. Berarti Arsiliani belum bersuara. Ini mana Arsiliani? Arsiliani mana? Wah, Arsiliani nggak bersuara, sakit gigi kayaknya nih. Atau sambil makan kayaknya nih, sambil makan bakso ini. Fitriana Nur Fadila ada? Ada Bapak. Oh, ada. Aisyah Lani? Ada Bapak. Oh, kayak pelan banget suaranya, sambil pegang bantal kayaknya ya? Enggak Pak. Enggak. Oh, udah ngerti belum Arsulani? Aisyah Lani. Harus banyak latihan ini ya. Pokoknya latihan. Nah, banyak latihan. Nah, sekarang kita lihat yang eksponensial tadi ya. Eksponensial gambarnya ini. Nah, Anda bisa lihat ini ya. Sifat-sifatnya ini. Jadi kalau ada notasi EX, PX itu artinya sama dengan ini. E pangkat E-nya itu ada 2,7. Jadi kalau ada fungsinya fx sama dengan E pangkat X, maka daerah asalnya adalah real, daerah hasilnya adalah 0 hingga. Sedangkan inverse-nya adalah ln X. Ya. Nah, jadi kalau ada E pangkat ln X, itu jawabannya X. Jadi kalau ada ln dari E pangkat X, itu jawabannya adalah X. Ya. Lalu sifat selanjutnya ini kalau E pangkat ditambah jadi kali ini bagi dan seterusnya. Nah sekarang kita lihat penurunannya. Apa turunan E pangkat X? Turunan E pangkat X ternyata jawabannya adalah sama. E pangkat X sama dengan E pangkat X. Jadi kalau Y sama dengan E pangkat X, maka Y aksennya adalah E pangkat X. Nah, nomor 1. Nomor 2. Coba ini. Y sama dengan E pangkat sin X. Nah, Y aksennya apa? Ayo Galuh, apa ini? Turunannya Galuh. Oh iya Pak. Ini Y sama dengan E pangkat sin X. Turunannya apa?
Langsung bilang, apa turunan E? Turunan E jawabannya E juga. Ya kan? Iya, Pak. E, Pak. Pangkat sin. Apa turunan sin? Kali. Kali Cos, Pak. turunan sin apa? Cos. Ya udah kayak gini aja ya. Ini yang ini rumusnya. Coba yang ini. Nah, ini Jessica nih. X, pangkat X, apa turunannya? Pangkat X. Ya berarti ini terjadi aturan perkalian ya. Tuh ya. Berarti jawabannya apa, Jessica? Pangkat X dikali Tambah apa? dikali 1 tambah X kali X pangkat E pangkat X. Nah, iya ini jawabannya. Ya. Kalau mau disederhanakan boleh. Sederhanakan berarti kan 1 tambah X, pangkat X. Ya. Nah, kalau integralnya sama. Nih, integralnya juga sama. Nah, ini bedanya di sini ya. Metode substitusinya adalah yang di atasnya. Oke, nah seperti ini. Tuh soalnya ya. Seperti ini, tadi nomor 1 udah mahir pasti ini kan. Nah, sekarang integral. Nah, kalau integral nomor 2 ini U-nya apa? U-nya apa? Ayo, U-nya apa? Ayo, Syihabudin, mana Syihabudin? Di sini ada Syihabudin ya. Ayo, Syihabudin mana? Ini, Pak. Ya, apa U-nya di sini Syihabudin? Nggak tahu, Pak. Kok nggak tahu? Belum juga dicoba. U-nya itu yang di atas E. Apa jadinya itu? 3x kuadrat, Pak. X kuadrat tambah 1. Jadi DU-nya apa DU-nya? Turunannya. Min 2x. Dx. Jadi kan integral ini X pangkat min X kuadrat tambah 1 dx. Ya. Ini sama saja dengan, nah ini X dx ada kan? Nah, ini X dx-nya kan, yaitu min 1/2 pangkat U du. Ya. Nah, itu. Jadi ini sama saja dengan min 1/2 integral pangkat U du. Ya. Nah, itu. Oke. Apa rumus integralnya nih, Syihabudin? Apa rumusnya? Integral pangkat U du. Ayo, mana Syihabudin? Ini, Pak. Ini rumusnya nih tuh. Ini rumusnya tuh. Apa jawabannya? Ayo, pangkat U. Pangkat U juga. Jadi kembalikan. Min 1/2 pangkat U-nya tadi apa? U-nya min X kuadrat tambah 1 plus konstan. Ini sama kan? Ya. Ini jawaban-jawabannya langsung nih ya. Dia lakukan tanpa pemisalan. Anda jadi bingung kan? Nah, sekarang yang terakhir nih, fungsi trigonometri inverse. Nah, ini yang banyak nih. Terakhir. Kalau fungsi trigonometri inverse itu kita ambil yang satu-satu. Jadi kalau sinus, yang sinus, maka inverse-nya adalah ini, sin inverse X hanya pada daerah min 1 sampai 1 ya, jadi daerah ini. Jadi lihat definisinya ini ya. Jadi Y sama dengan sin inverse X, X-nya antara min 1 sampai 1, kosinus juga sama, tangens itu adalah real. Min tak hingga tak hingga. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi gambar dari sin inverse ini
cos inverse kayak gini, dan ini yang tangent inverse. Ya. Jadi kalau ditanya apa turunannya, nah, seperti ini. Tunggu ya. Ya. Nah, ini. Ini ada, saya berikan contoh yang sinus saja, ya. Yang sinus, oke? Y sama dengan sin inverse X. Apa turunannya? Turunannya, ya. Cara menghitungnya begini, perhatikan caranya ya. Y sama dengan sin inverse X jika dan hanya jika X sama dengan sin Y. Ya. Lalu turunkan setiap ruas terhadap X. Berarti apa turunan X? 1. Apa turunan sin? Cos. Dikali turunan Y apa? Y aksen. Ya. Kalau begitu Y aksen sama dengan super cos Y. Nah, sekarang kita cari berapa cos Y-nya. Nah, caranya mencarinya gini, menggunakan segitiga siku-siku. Oke? Nah, di mana sudutnya adalah Y. Sudutnya adalah Y. Ini X sama dengan, jadi sin Y sama dengan X. Sin Y sama dengan X. Berarti, atau ini X-nya berasal dari X per 1. Berarti sisi miringnya 1, ya, sedangkan yang tegaknya X. Nah, jadi sin Y sama dengan X per 1, jadi X. Kalau begitu yang datar ini berapa? Yang datar berapa? Akar Pitagoras, menggunakan rumus Pitagoras. 1 dikurang X kuadrat. Nah, kalau begitu cos Y berapa? Cos Y-nya berapa? Ayo, berapa? Akar 1 min X kuadrat. Jadi ini jawabannya adalah seper akar 1 min X kuadrat. Nah, itu adalah turunan dari sin. Nah, ini turunan dari sin. Ya. Nah, jadi sama. Oke. Oke. Bisa? Anda boleh buktikan yang rumus-rumus yang ini di trigonometri. Silahkan dibuktikan. Sedangkan rumus integralnya ini. Jadi kalau ada integral seperti ini, maka jawabannya adalah sin inverse. Kalau tambah, jawabannya tangent inverse. Demikian secara umum seperti di bawah ini. Jadi soal-soalnya bisa Anda kerjakan ini. Oke, ada yang bertanyakan? Ini kayak nggak ada kehidupan ini. Nggak ada respon. Ngerti apa enggak ini? Galuh gimana Galuh? Ngerti nggak? Insya Allah sudah paham, Pak. Ya, Dikit-dikit. banyak ya rumus-rumusnya ya. Nah, selanjutnya nanti Anda kerjakan tugasnya nih. Ya, tugas-tugasnya nih. Tugas kelompoknya ada 5. Jadi ini kelompok 1 seperti biasa lah ya. Paket A 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang kelompok 6 mulai lagi dari A, B, C, D, E ya, 6, 7, 8 sampai 10. Oke, itu saja. Ada yang bertanyakan? Kita selesai. Ayo, mana semua ini wajah-wajahnya ini? Pada ditutup wajahnya. Ada yang bertanyakan? Jessica Eltira? Belum.
Ya, berarti nanti kerjakan ya soalnya itu ya, soal-soal tugasnya ya. Di situ nanti banyak berlatih untuk kerjakan sendiri, jangan nunggu teman yang ngerjakan. Kalau teman yang ngerjakan, Anda yang tidak bisa nanti. Ya. Yang lainnya gimana? Udah. Ya Jelas, sudah, kalau Pak. begitu kita selesai ya. Saya live saja ya kalau gitu ya.